sira lahu maring sidik al paponata ing sifat paponah. Wa mislu da'lan utawi mithile ikilah paponah tablighuhu utawi neka akan rasul lima maring barang utu den awehi ya rasul kabeh. Wa yastahilu lan mustahil opo bidua lalawanane madhkurat sidik amanat tabligh patonah kama rawau kaya oleh ngariwayataken ya ulama. Wa jaizun lan iku kang wenang bihaqihim kadue zat para rasul kal akli kap bimakna mithlu ay mithlul akli utawi mithile mangan wa kal jimai lan kaya jima lin nisai maring piro-piro wadon pil hilli ing dalam halal. Wa jami'un lan iku wa jami'u makna ladzi lan iku kang ngumpulaken maknane kang takororo narima tetep ya sima ya silati syahadatal islami utawi syahadat roro kang dadi syarat manjinge Islam patroh maka ngabuang sira al-miro ing perpadu ay al-jadala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yang wajib diimankan oleh kita bahwa ini termasuk barang jaiz, barang mungkin, mastawa wujuduhu wa adamu, ada di wewenang Allah, wa minhu dari sebahagian perkara jaiz akli, mungkin akli, irsalu jami'ir rusul, Allah mutus semua rasul min adama ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut pandangan agama itu termasuk barang wenang, barang jaiz, ada di bawah wewenang Allah. Mau ngutus rasul mungkin, mau tidak ngutus pun tidak apa-apa. Jadi pala wujuba, tidak wajib Allah ngutus para rasul. Jadi itu termasuk jaiz akli, khilafan bil mu'tazilati wal falasifati. Intinya jadi kata mu'tazilah dan falasifah itu wajib, walastihalata ngutus para rasul tidak mustahil khilafan lis samaniyah wal barohimah. Itu harus ditekankan oleh kita. Jadi Allah wenang, boleh, mungkin mutus para rasul, ada di bawah jaiz wewenang Allah. Bal bimahdil fadli bal idrob intikol, Allah mutus para rasul itu semata-mata murni fadl Allah, nikmat kemurahan dari Allah. Sehingga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah mutus para rasul khususnya baginda rasul itu jadi rahmat, nikmat untuk mengatur kegiatan umat manusia itu supaya hasanah fid dunya hasanah bil akhirah. Terutama misi para rasul adalah mengajarkan tauhid. Maka kalau ada istilah itu hanya
Itu ja'al Islam goriban wa sayaudu, itu goribun wa sayaudu goriban. Sebab memang Islam itu ajaran Allah itu yang diwahyukan kepada para rasul. Terutama Islam itu mengajarkan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, kemudian hatinya beriman bahwa Allah itu zat yang maha tunggal, yang maha mencil misah. Allahu witrun, jadi satunya Allah itu spesialis, beda sifat, beda dengan istilah bilangan ya, ilmu matematik, ilmu aljabar yang biasa kita sebut 1, 2, 3, 4. Qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kama qala Syaikuna. Ahad yang pertama dengan ahad yang terakhir itu beda. Qul huwallahu ahad itu sifat Allah qadimah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang kedua mah itu mah kamun pasil, adat, bilangan gitu. Itu harus seperti itu. Bal bimahtil fadli, jadi Allah mutus para rasul, para nabi semata-mata fadl Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Bahkan kata Kinawawi dalam sebuah karangan, jadi misi baginda Rasul diutus oleh Allah, irsalnya itu ada 3: irsal taklif, irsal tasyrif, irsal takmin. Irsal taklif, Allah utus baginda Rasul itu memberikan tugas-tugas berat yang mulia. Irsal taklif itu khusus lil jinni wal insi. Baginda Rasul diutus kepada golongan jin dan manusia, itu taklif. Itu kalau istilah sekarang itu kunjungan kerja, bedening of sending, membawa tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan berat mulia, yaitu ibadah, taklif. Kemudian baginda Rasul diutus kepada golongan malaikat, lil malaikat tasyrif, kunjungan kehormatan. Pertama, malaikat merasa tersanjung dengan diutusnya baginda Rasul, memuliakan baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul memuliakan golongan malaikat tasyrif, kunjungan kehormatan, honoring of sending. Kemudian selain daripada 3 golongan jin, insun, malaikat, irsalnya takmin, gunung, langit, bumi, laut, hewan-hewan, binatang itu merasa aman, nyaman dengan diutusnya baginda Rasul jadi Rasul. Tidak seperti itu tsunami 40 hari Nabi Lut tanahnya dibanting. Kenapa sekarang ada gempa, ada banjir? Ya ini mah memang sudah akhir zaman, mau ditutup lalakon dunia, mau dihancurkan oleh Allah. Itu seperti itu, mata fadl rahmatan lil alamin. Lakin imanuna qad wajaba bidzat, tetapi kita wajib iman
bahwa Allah ngutus para rasul. Pada tinggalkan olehmu hawa kaumin, kesesatan kaum, yaitu kaum Mu'tazilah, Falasifah, Samaniyah, Barohimah, yang nganggap mustahil. Kaum Aisyawiyah, Aisyawiyah itu yang menganggap baginda Rasul jadi Rasulnya itu hanya bagi bangsa Arab, disekat gitu. Qad la'iba bihim, itu hawa nafsu mempermainkan kesesatan itu kaum, dipermainkan oleh hawa nafsunya, kemudian dibos sebagai bosnya setan dan togut. Kemudian wajibun bihaqihim al amanah, kita wajib mengimankan sifat-sifat Rasul, sebab yang dinamakan Rasul utusan Allah itu beda dengan manusia biasa, sebab Rasul mah istimewa, wajib bersifat amanat. Amanat itu hibdu zahirihim wa bawatinihim anit talabus bimanhiin anhu. Para rasul adalah itu orang-orang yang bersih, suci dari dosa, jiwa raganya dijaga, digaransi oleh Allah tidak akan melakukan pelanggaran dosa. Jangankan dosa besar gitu, makruh dan khilaf aula pun para rasul tidak akan melakukan. Jadi orang suci. Jadi kalau ada istilah sekarang, manusia itu benar aja bukan malaikat, salah saja bukan setan. Justru para rasul adalah dipilih oleh Allah orang yang amanat, tidak pernah melakukan dosa, suci dari dosa, maksum seperti para malaikat. Gimana itu? Fa'asa Adamu Rabbah, itu dalam Al-Quran fa'asa, wallahu a'lam, sirrul qadar. Jadi kata siapa, Imam Ibnu Arabi, kalau seandainya saya seperti Nabi Adam, maka makan buah kholdi bukan satu saja saya akan makan, ada 4-5-nya katanya, sebab manfaatnya besar. Wallahu alam. Min babi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin, kita wajib mengimankan bahwa para rasul itu bersifat amanah, orang suci, tidak akan melakukan dosa. Itu ayat mutasyabihat, wallahu alam. Itu menurut ahli tafsir sirrul qadar, rahasia takdir Allah yang tidak boleh dijabarkan oleh kita, wallahu alam. Atau dalam istilah ahli aqaid, mim babi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Kita punya uang 1 juta, kata kita mah gede, tapi kata Abu Rijal Bakri mah yang uangnya triliunan ya kecil. Wasidquhum, yang kedua sifat para rasul itu sidik mutabaqatul hukmi lil waqi'. Apa yang diucapkan para rasul itu sesuai bukti, benar. Jadi dari ucapan dulu baru dibuktikan, namanya sidik, beda dengan hak. Jadi sidik mutabaqatul hukmi lil waqi' min janibil hukmi, hak mutabaqatul hukmi lil waqi' min janibil waqi'. Sidik bener, hak bener, cuman sidik mah ngomong dulu baru dibuktikan. Hak bener, bukti dulu
baru diomongin. Seperti kita belum pernah merasakan gula, kata kita gula manis, coba rasain, begitu diletak, dijilat, manis, namanya sidik. Dijilat dulu, dibuktikan dulu manis, baru diucapkan gula manis, itu namanya hak. Dicoba dulu baru diomongin dulu baru dicoba, namanya sidik. Ini yang paling susah, itu sifat sidik. Apapun yang diucapkan para rasul pasti benar, sesuai dengan bukti, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Ini yang paling susah, yang akan terjadi. Gulibatir Rum, sebab bangsa Romawi itu bangsa kafir kitami. Itu setelah terjadinya, setelah wafat baginda Rasul. Gulibatir Rum, bangsa Romawi akan dikalahkan oleh bangsa Paris. Tapi wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi baginda Rasul memberikan kabar nanti juga bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Parsi. Itu. Ini ayat begitu, sebab orang-orang musyrik Mekah itu berharap itu Paris menang, sebab sekutunya. Tapi baginda Rasul wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Ada kabar bukti, maka menceritakan kiamat bukti, alam kubur ba'as bukti. Sidik yang paling susah. Nah, ini sidik ini adalah jadi sifat wajibnya para rasul. Jadi yang tahu weruh sadurung winara adalah para nabi dan para rasul yang diberitahukan, yang dikabari oleh Allah. Wajib lahul paponah. Kemudian para rasul itu wajib paponah, cerdas, tangkas. Hatinya itu tidak pernah lupa kecuali dilupakan Allah. Jadi kalau otaknya itu melebihi kaset, Nabi dan Rasul itu tidak pernah lupa. Mendengar satu kali, cerdas tangkas, terutama cerdas tangkat dalam itu berdebat dengan kaumnya. Itu wajadilhum billati hiya ahsan ya Nuh qad jadal tanah. Kenapa Nabi Nuh itu banyak berdebat sehingga dalam kurun 950 tahun umatnya yang beriman itu cuma sedikit? Karena Nabi Nuh itu ditugaskan oleh Allah merombak total syariat-syariat yang berlaku pada zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Idris, terutama masalah pernikahan. Di zaman Nabi Adam nikah itu adalah sama saudara, sebab belum ada orang yang lain, cuman disilang. Yang lahir di surga istrinya dinikahkan dengan laki-laki yang lahir di dunia, di permukaan bumi, disilang. Maka Qabil, Habil, Qabil tidak senang. Habil itu nikah dengan itu adiknya Ikrimah. Qabil dikawinkan dengan adiknya Habil, disilang. Jadi dulu itu nikah dengan saudara halal, sebab belum ada orang yang lain. Berlanjut sudah sampai zaman Nabi Idris. Begitu Allah utus Nabi Nuh, itu diharamkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum
wa akhwatukum, menolak karena sudah biasa itu nikah dengan saudara. Begitu Nabi Nuh diutus haram nikah dengan saudara, itu banyak perlawanan dari kaumnya, sebab mendadak kegiatan yang sudah baku membudaya akhirnya dirubah dinasa. Maka Nabi Nuh banyak berdebat terus. Tapi di zaman baginda Rasul itu al-yauma akmaltu lakum dinukum, syariat itu sudah sempurna, maksimal, permanen, semuanya mengamandemen pada syariat-syariat Nabi sebelumnya. Makanya sekarang kita jangan berpaling dari Al-Quran. Sumber segala sumber adalah Al-Quran. Wa mithlu tablighuhum lima utu. Kemudian sifat yang selanjutnya para rasul itu tabligh, dakwah, taklim. Sebab Rasul ditugaskan oleh Allah tabligh, mengajarkan wahyu dari Allah, mengajarkan agama, dakwah agama, tabligh, taklim. Maka mengajarkan ilmu, ngajar itu adalah kegiatan aktivitas yang paling mulia di permukaan bumi. Misi para rasul itu tabligh. Jadi tidak ada yang digunting dalam lipatan. Apa yang diperintahkan Allah 10 disampaikan 10, dilarang 10 disampaikan, tidak ada yang semuanya tabligh. Maka ketika haji wada baginda Rasul di dalam khutbah Arafah, hal ballagtu, beberapa kali hal ballagtu, wahai para sahabat, apakah aku ini sudah tabligh? Qalu na'am, qalu na'am. Nah, maka di abad modern sekarang tidak ada untuk menyampaikan, mengajarkan ilmu wahyu kecuali dibaca pakai kitabnya, dibaca. Cara tabligh sebab baginda Rasul iqra, membaca. Insya Allah ilmunya manfaat, berkah. Tapi sekarang belajar itu lewat apa? Online ya. Sistem halakoh. Jadi guru yang ngajar sistem balagan, sistem sorogan, itu yang bagus. Wa yastahilu bidduha, mustahil lawan dari sifat yang 4: kadzib, khianat, kitman, baladah, kama rawau, seperti yang diriwayatkan oleh para ulama. Jadi ada sifat yang wajib pasti adanya di para rasul, ada sifat yang mustahil pasti tidak adanya di para rasul. Wa jaizun, ada sifat yang wenang, yang boleh, mau dijalankan boleh, mau tidak pun tidak apa-apa. Itu sifat jaiz bi hakim, yaitu a'rad basyariyah, sifat-sifat manusia yang mulia. Bahkan a'rad basyariyah itu hikmatnya, kita di dunia ini makan, minum adalah untuk syukuran akan rizki dari Allah. Ini berkat. Berkat itu harus dimakan, tanda syukurannya jangan dibuang. Makan itu adalah jaiz, tapi jaiznya a'rad basyariyahnya mulia, untuk menambah nilai, memanfaatkan fasilitas dari Allah. Kal akli, para rasul itu makan. Itu amma ana
ada sahabat sehari semalam sholat terus sehingga istrinya terluka-luka sama anaknya. Nggak boleh gitu-gitu amat. Aku juga sebagai utusan Allah amma anak fa'akulu, waktunya makan-makan sesuai kebutuhan. Wa anamu, aku tidur. Wa atajawazun, nikah, aku juga nikah. Itu adalah fasilitas dari Allah untuk menambah itu, memanfaatkan rizki dari Allah, berkat itu. Makan, minum, tidur, nikah, berkat. Bahkan kata Imam Junaid al-Baghdadi, ana ashtaqun nikah kama ashtaqun ta'am. Aku butuh nikah seperti aku butuh makanan dan minuman. Waduh. Ya. Wakal jima, seperti jima linnisa, tapi bil hilli, lewat jalan halal, lewat nikah, kemudian hasil rampasan perang mendapatkan hadiah. Baginda Rasul dapat hadiah dari Raja Makukis, Raja Mesir, itu Siti Maryah Al-Qibtiyah, dan saudaranya itu hadiah halal. Maka ada cerita Nabi Sulaiman istrinya 1000, itu bukan lewat nikah saja, ada yang dapat hadiah itu yaitu amat dan syariah. Nabi Daud 200, baginda Rasul 11 ya. Itu 11 itu lewat pernikahan, belum yang dapat hadiah. Wa jami'u ma'na alladhi taqarrara, nah ini yang bisa mengumpulkan aqaid yang telah ditakrir itu adalah dijelaskan satu persatu. Sifat yang wajib di Allah 20, yang mustahil 20, wenangnya 1. Sifat yang wajib di para rasul 4, mustahil 4, wenangnya 1. Jadi 50 aqaid. Jadi seumur hidup hati kita wajib menekadkan 50 aqaid untuk menyatakan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ini bisa di syahadat al-islami, 2 kalimat syahadat yang jadi syarat sahnya Islam. Orang non muslim mau masuk Islam, syaratnya itu harus membacakan 2 kalimat syahadat. Disebut 2 bahasa iman, 2 bahasa Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. 41 la ilaha illallah itu mengumpulkan aqaid yang 41. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu semuanya aqaid masuk di dalam 2 kalimat syahadat. Seperti kita punya uang, kalau dibawa-bawa riskan, masukkan ke cek, cuman 1 lembar cek, isinya miliaran. Paprah. Jadi la ilaha illallah itu isinya 41 aqaid uluhiyah. Muhammadur Rasulullah isinya 9. Patrah al-marah, buang jauh-jauh di dalam perdebatan, jangan diperdebatkan ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa man lan utawi sapa wong iku tayamum yasiman lifik dimain karena wis iku ya babul haidi babul haidi utawi iki iku bab ing dalam mertelaaken haid aqallu sinnihi utawi lewih kidik taune haid iku tis'u sinina sangat piro-piro tahun takriban kalawan had takrib. Menurut istiqra Imamuna Asy-Syafi'i, hasil survei penyelidikan Imamuna Asy-Syafi'i dari sebahagian kecil penduduk Mesir, itu minimal usia wanita haid itu 9 tahun takriban, kurang lebih, bukan tahdid, kurang 3 hari, kurang 2 hari ya, itu dimaafkan. Berarti kalau perempuan usianya baru 8 tahun, 9 tahun ke bawah, 8 tahun 6 bulan, 7 tahun, kemudian mengeluarkan darah, itu bukan haid, itu namanya istihadhah, penyakit, atau kena benda-benda tajam gitu ya. Wa aqalluhu lan utawi lewih kidike haid iku yaumun wa lailatun sadina lan sabengi. Haid itu minimal sehari semalam, kalau dihitung jam 24 jam. Kalau kurang berarti bukan haid. Ada perempuan memulai haid umpamanya cuman 20 jam, berarti itu istihadhah, bukan haid. Wa aktsaruhu lan utawi lewih akeh-akeh haid iku 15 15 apane yauman dina bilayali ha ay ma'ak sumartane piro-piro bengianane 15 yauman. Paling lama haid itu 15 hari 15 malam kali 24 jam. Jadi sehari semalam, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari galib, 7 hari banyak. Ka'aqalli tuhrin kaya lewih kidike suci baina haidataini ing dalam antara haidroro. Jadi lamanya haid 15 hari sama dengan minimal suci. Minimal suci antara 2 haid, sebab perempuan usia subur di bawah usia 50 tahun itu masih subur, belum baki, itu setiap bulannya haid, kecuali yang di KB gitu ya, haid normal. Jadi suci itu minimal 15 hari 15 malam. Wala hadda lan ora batas iku maujud li aktsarihi maring lawih akeh tuhrun, seperti Siti Fatimah putrinya baginda Rasul seumur hidup tidak pernah haid. Fatimah. Wa haruma lan haram bihi kalawan sabab haid, wa binipasin lan kalawan sabab nipas opo mak barang haruma kang haram yasima bijinabatin kalawan sebab junub. Sebab haid, nipas, junub itu diambil dari kata jambun, pinggang. Sebab perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang pinggang Nabi Adam, laki-laki yang kiri, yang paling bawah. Maka menurut ilmu anatomi tubuh, tulang rusuk laki-laki yang kanan 18, yang kiri 17, yang satunya diciptakan istri. Maka istrimu adalah tulang rusukmu. Itu. Tulang rusuk yang hilang itu ya,
Maka ketika laki-laki punya istri, sebab di sini di pinggang kiri ini wadahnya spermatozoa, air mani laki-laki di sini. Maka ketika punya istri, karena setiap malam minimal seminggu 2 kali keluar terus, sakit pinggang. Maka kalau ada bujangan belum punya istri sakit pinggang, patut dicurigai itu kemana keluarnya. Kalau perempuan bainat taroib itu air maninya. Jadi junub, kalau junub itu umum, bisa laki-laki bisa perempuan, tapi kalau haid dan nifas khusus perempuan. Di antaranya haram sholat, haram puasa, kemudian wa umuru masjidin, lan ngalewati masjid. Ubur cuma lewat dari pintu ke pintu atau masuk keluar lagi lewat pintu, itu namanya ubur. Khofat kang wedi ya siwadon talwifahu inggulawan tahe masjid, melewati masjid dari pintu ke pintu atau dari pintu pertama. Kalau ubur mah lewat berarti dari pintu ke pintu ya. Itu yang khawatir mengotori masjid darahnya, tapi kan sekarang mah ada softteknya. Waktu run lan suci an hadasin saking hadas. Ini apa ini? Wa haruma bihi wa binipasin maharuma bijanabatin wa tuhrin lan suci an hadasin saking hadas, berarti hadas kecil yang diharamkan dari hadas kecil. Apa? Seperti sholat, kalau puasa mah, kemudian baca Quran, pegang Quran, tuhrin an hadasin, wa saumun lan puasa, wa yajibu lan wajib opo qada'uhu ngodoni saum. Kalau puasa wajib diqadha, tapi kalau sholat enggak wajib diqadha. Al amru idza daqa ittasa'a. Idza daqa ay kathura wuqu'uhu, kalau sholat setiap hari. Kalau wajib diqadha reben perempuan. Al amru idza daqa ay kathura wuqu'uhu, sering terjadi itu. Al amru idza daqa ittasa'a uktubira, salat tidak wajib diqadha. Sebab wa idza tasa'a, seperti puasa, ay wa idza qalla wuqu'uhu, karena puasa setahun satu kali, 1 bulan, jadi daqa ay lam yuktabar. Wa mubasyaratuhuma lan gepok senggol barang baina surratiha kang tetep ing dalem udele ya siwadon wa rukbatiha lan dengkule ya siwadon. Perempuan lagi haid tidak boleh disentuh. Mubasyarah itu bertemu kulit di alam suka antara pusar dan lutut, itu larangan. Sebab para sahabat
lagi jadi pengantin baru, pas lagi sedang sonok-sonoknya istrinya head datang kepada baginda Rasul pagi-pagi. Ada apa ya Rasul? Itu mana anggota badan istri saya yang boleh di alam suka? Kata baginda Rasul, ma fauqal izar, ma fauqal izar. Jadi anggota badan di atas izar. Izar itu adalah androk, pakaian yang menutup antara bujal dan lutut. Jadi kalau istri kita sedang haid, dari pusar ke atas itu halal, kemudian dari lutut ke bawah halal gitu. Tapi kata Imam Ghazali, ini tergantung laki-lakinya. Kira-kira bisa mengendalikan hawa nafsunya kagak? Kalau masih pengantin baru, man hama haulal hima yusiku ayyarta'a, bisa-bisa pagar makan tanaman ya. Habis dari pusar ke atas udah habis, nafsu gede, wah akhirnya diperosotin ya. Itu ditanya dulu, kira-kira kamu bisa mengendalikan kagak? Nah kalau bisa ya silahkan. Tapi dalam hadis lain Rasulullah ditanya, isna'u kulla syai'in illa nikah, ai istamta'u, silahkan istrimu itu kau alam suka kecuali nikah, kecuali wati, kecuali jima. Itu ada dua hadis ta'arud. Jadi kalau kata hadis isna'u kullu syai'in illa nikah, boleh tahtal izar, yang penting pakai sempak istrinya. Sempaknya bila perlu kayak orang luar negeri, sempaknya pakai sempak anti peluru, takut suaminya nggak bisa mengendalikan gitu. Wa tolakun lan nolak bisartihi, kalawan syaratnya nolak. Jadi termasuk tolak bid'ah di dalam ilmu fikih, lamun perempuan lagi haid ditolak, itu haram, dosa, sebab memperpanjang, memperlambat iddah. Aturan sebentar, kalau beres iddah perempuan boleh nikah lagi. Wa idzan qata'a lan tatkala narima pegat ya haid, lam yahilla, maka ora halal. Qabla tuhrin, ing dalam sadurunge suci, opo gueru saumin, saliyane puasa, wa tolakin lan tolak, wa tuhrin lan susuci. Nah kalau perempuan sudah kering headnya tapi belum mandi, itu tidak halal di alam suka, tidak halal berhubungan badan kecuali puasa. Kecuali puasa, begitu kering headnya langsung niat puasa sebelum imsak itu kan. Wapolakin, udah kering belum mandi ditolak, itu halal, lam yahilla. Wa tuhrun, dan selain mandi, bersuci itu berarti watuhrin itu ya. Ini
Ta'arud amat. Tuhurun ini bermakna wudu, berarti sebelum mandi wudu, seperti mau makan ya, itu enggak jadi masalah. Wal istihadha wal istihadatu lan utawi istihadhah pendarahan kasalisin kaya beser iku pala tamna'u maka ora nyegah istihadhah ma ing barang yamna'u nyegah ing ma opo al haidu haid. Istihadhah itu pendarahan kasalisin, seperti ada perempuan diberi balai oleh Allah, ujian itu keluar darah terus, itu salis atau kencing terus ya, itu pala tamna'u tidak menghalangi ma yamna'uhul haid, berarti harus sholat, kudu puasa. Itu gimana supaya jangan tercecer pakai softtek. Bahkan sekarang mah itu bukan bayi saja, anak kecil pakai apa? Pempes. Nenek-nenek, kakek-kakek juga pakai pempes sekarang. Payajibu maka wajib opo antag sila yenta ngadusi yenta ngumpah sopo mustahadatun wadon kang istihadhah parjaha ing parjine mustahadah. Perempuan yang diberi penyakit pendarahan wajib ngumbah parjinya. Patah suhu maka nyumpel yasiwadon hu ing parji patah sibuhu maka merbani yasiwadon hu ing parji bisyartihima kalawan syarat karone hasun lan isom. Jadi kalau dulu mah disumpel, setelah disumpel diikat, isom itu diikat ya, pakai bubur ya. Tapi sekarang mah cukup softtek, dulu melakukan softtek atau pakai pempes, praktis sekarang. Jadi kalau perempuan punya penyakit pendarahan harus punya pempes. Patat huru maka bersuci yasi mustahadah. Jadi mandi kemudian wudu likulli fardhi wa likulli fardhin maring saban-saban fardu. Begitu mau sholat dohor, begitu dur dohor ya, sebelum sholat dohor mandi, setelah mandi pakai pempes, kemudian itu berwudu sholat likulli fardhin. Datang asar mandi wudu pakai pempes. Waktahu ing waktu nek fardu, jadi berarti sudah masuk waktu, sebab termasuk toharatun daruratun. Waktu badiru lan gagancangan kekebatan yasi mustahabah bi kalawan fardu. Jadi begitu udah masuk waktu mandi wudu pakai pempes buru-buru sholat. Walayakuru lan ora madarat opo takhiruha ngakhirakene sholat ya limaslahatin atau opo takhiruha ngakhiraken mustahabah limaslahatin karena kamaslahatan.
Jadi seharusnya buru-buru tapi nggak jadi masalah, diakhirkan karena kamaslahatan kasatrin, kayak nutupi aurat, karena perempuan pakai pakaiannya tidak seperti laki-laki. Laki-laki mah praktis, perempuan rada repot. Wattidhari jama'atin lan nganteni berjamaah. Wa yajibu lan wajib opo tuhroni, itu susuci, itu roro in kotoa wa yajibu lan wajib opo tuhroni, ya wa yajibulan wajib opo tuhroni susuci roro in kotoa, apa in kotoa narima pegat opo damuha getihe yasi mustahadah ba'dahu ing dalam sawise waktu. Jadi harus mandi 2 kali, wudu 2 kali. Kalau putus darahnya setelah masuk waktu, aupihi atawa ing dalam jero waktu, illa in ada ini. Wa yajibulan wajib opo tuhur susuci inin kotoa, jadi kejauhan. Lamun narima pegat opo damuha getihe yasi mustahadah ba'dahu ing dalam sawise waktu, au pihi atawa ing dalam waktu, illa in ada lamun nabaleni illa in ada angin lamun balik yadam koribat halekan para ke ini sedang menceritakan mustahadah, wanita diberi penyakit oleh Allah, pendarahan, wa yajibu tuhroni, jadi wajib 2 kali mandi 2 kali wudu, in kotoa damuha ba'dahu. Kalau darahnya itu kering setelah masuk waktu, jadi sebelum masuk waktu berarti dia udah mandi, udah wudu. Pas begitu masuk waktu kering darahnya, darah istihadahnya, berarti wajib mandi lagi, wudu lagi. Aupihi atau kebetulan ba'dahu berarti sesudah habis waktunya, ya. Aupihi atau kebetulan masih di dalam waktu. Seperti begini, ada perempuan, ya, begitu masuk waktu dhuhur, sebelum dhuhur dia mandi wudu, kemudian begitu dur dhuhur masih ada waktu dhuhur, dia sudah kering itunya darah istihadahnya, belum sholat, berarti harus mandi lagi, harus wudu lagi.
atau habis waktunya ba'dal waktu, lupa belum sholat, mau sholat berarti harus mandi lagi. Ila in ada qoriban, kecuali darahnya itu balik kembali keluar dengan waktu yang relatif singkat. Kemarin beri syarahnya salah di Mekah, itu harusnya Umairah ya syarah ini, jadi nggak akur. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton.